meskipun cek batur ya. Wah, Deddy Mulyadi mah musyrik gitu kan. Nah, cek batur teh. Nyari cek saya sorangan mah emang benar musyrik gitu. Ya. Pak Deddy itu adalah muslim yang taat. Saya meyakini sepenuhnya. Tetapi beliau tentu saja dan aktivis HMI loh. Iya. Waktu mahasiswa aktivis HMI. Iya. Dan ketika mahasiswa pun terbentuk gitu. Betul. Dan ya, jadi beliau itu adalah seorang muslim, cuman cara beliau untuk menafsirkan kan agama yang ilahiyah itu tidak bisa ditafsirkan oleh manusia kecuali dengan kultur tertentu. Itu kan terlalu abstrak. Kita jadi misalkan bahasa Tuhan itu ketika dia masuk ke dalam bahasa manusia dia akan distorsif. Itu adalah keniscayaan gitu. Nah, karena itu ya sebenarnya ketika masuk ke dalam tradisi Arab itu juga ada distorsi, kepada masuk ke dalam tradisi Sunda juga distorsi, masuk ya tidak apa-apa, kita mencapai kebenaran sesuai dengan apa yang paling mungkin kita mampu tanpa kita harus mencela tradisi dan tafsiran orang lain. Bahkan kalau menurut saya bukan distorsi itu, tapi itu ekspresi keunikan. Jadi ketika Islam sebagai wahyu itu masuk di dalam kultur Arab, ya dia punya ekspresi keunikan. Betul. Sebagaimana ditampilkan oleh orang Arab. Iya. Ketika dia masuk di dalam kultur lain, ya dia punya ekspresi keunikannya sendiri, gitu ya. Betul. Ya makanya ulama-ulama generasi awal itu bahkan sampai memasukkan tradisi dan adat itu sebagai bagian dari syariah, bagian dari hukum Islam, sebagai penegasan bahwa Islam itu universal. Cuman sekarang misal ini soal patung lah ya. Ya. Di Purwakarta kan rame. Di Purwakarta rame. Katanya patung itu adalah penyembahan berhala gitu. Iya. Ya tergantung kulturnya. Di Arab memang betul patung adalah ekspresi penyembahan mereka terhadap berhala atau paganisme gitu. Nah, kalau misalkan di wilayah yang lain ya belum tentu. Misalkan ada orang Romawi bikin patung itu seni. Mereka misalkan ketika mereka bikin patung, mereka nggak menganggap bahwa itu dewa atau meskipun cek batur ya. Wah, Deddy Mulyadi mah musyrik gitu kan. Nah, cek batur teh. Nyari cek saya sorangan mah emang benar musyrik gitu. Ya, itu pernah hari tagis jadi bupati. Ya, nongkrong tah manehna sorangan di pendopo. Kenempo kereta kencana itu kok zaman sibukna sibuk jelema demo masalah patung. Allahuadzim, abah eta abah teh geus kolot abah teh geus pokona mah kunaon abah eta make ngamusrikeun Kang Haji Deddy Mulyadi pada gara-gara patung eta mah kapungkur nuju waktu jalur bupati ayeuna geus jadi gubernur rek naon di abah rek naon di Astagfirullahaladzim, Oke, teman-teman nih ada salah satu video. Ini video dia ini menceritakan masa-masa Kang Deddy Mulyadi miskin gitu ya. Waktu Kang Deddy Mulyadi miskin, hanya saja ini gaya bicaranya ini, guys, cara menyebut. Ya maklum ya, kita bisa maklum yang namanya teman. Dari dulu gitu ya, dia udah kenal dengan sama KDM gitu ya. Dari semenjak KDM tidak punya apa-apa dia kenalnya. Nah, ini kalau nggak dilihat sampai selesai ya memang ini sangat menjerumuskan kita. Seolah-olah dia ini membenci Kang Deddy Mulyadi gitu, padahal enggak, guys. Coba kita lihat, tonton sampai selesai ya guys ya, kita simak. Nih. Enggak ada kandungin si Deddy Mulyadi ya. Nyahok ke miskinnya itu jelema. Ayo namanya beda beunghar. Jadi gubernur. Udah lama culun. Geus kuru gitu goreng deh. Mimiti manehna sekolah di STH. Di STH wala teh. Ini kan pernah ngebekam. Ya, eta mah baheula. Kerja di bupati ya. Wakil bupati eta mah. Wakil bupati. Hari saya wabu nama, iya. Hari itu main apel. Ta Adi Babaturan, apa si Yati. Nu mana di Balai Kambang. Nah, si Yati boga Adi, ada di sini ya.
emang si Gening Maida gelis lah budak teh gitu kan. Wah boga tah si Dedi Mulyadi teh apel ceritana ai cek saya teh yat eta sahayat eta cenah Dedi ketua HMI deketan ke saya teh kan ngobrol di dinya tawahuna di dinya jeung Dedi teh itu jadi mainnya di Subang ya terus ke Purwakarta teh sekolah di STH negeri STH negeri sih STH lah STH Purwakarta gitu kan itu tadi dinya wawu ya ya tapi kan kita simak sampai selesai ya rumah tindak lanjut biar nggak gagal paham. Ditolak jadi ditolak ke sini ya aduh hari itu mah keur miskin udah hari keur miskin mah miskin lagi ditolak nyaho hari miskin mah ditolak nyatu siga ayeuna geus beungar itu kan loba duit sebab menyodorkan ya ayeuna mah nyalampeurkeun bae lama ke sini ditolak nya miskin ya gitu kan kasep henteu gitu ya itu makanya kemarin saya pernah gengsinya ayah lah sabada bulan ke tukang gitu nya aku naon harita terjadi gengsi Dedi makanya nu geus beungar jeung teh tuh jadi harita ya jadi bupati ada kaleur ka bawa dengan nolak kan seuri jadi ini dah lama kenal KDM gitu ya. Tah didinya wawu da baheula mah gayana siga si Gus Dur atuh mau tongkat diskusi lah jeung saya di Usman aya meureun sampai ke jam 3 subuh di jam 8 peuting sampai ke jam 3 subuh teh anggeus ya ari urang mah make Quran jeung sunnah ari manehna make logika aja Pak jeung make buhun teh jadi buhunna mah ti baheula buhun mah tiba heula eta mah bukti ka karuhun mah tuh sampai ke akhirna det misan lah aing capek euy teu nyambung yang diskusi teh capek cuma sampai jam 3 subuh sabar we kita tonton nih sampai selesai kita simak nama kababat biar nggak gagal paham tara mohokeun tara mohokeun baheula mah gitu nya tiba heula sampai ka ayeuna tara mohokeun pemaina geus beunghar da eta tah loba sih cerita Dedi Mulyadi mah gitu kan tapi urang mah eta lah alusna meskipun cek batur ya wah Dedi Mulyadi mah musyrik gitu kan cek batur teh nyari cek saya sorangan mah emang bener musyrik gitu ya itu pernah harita geus jadi bupati nongkrong tah manehna sorangan di pendopo keur nempo kereta kencana itu keur zaman sibukna non sibuk jelema demo masalah patung kapan di demo tak ku ustad hari saya mah paling males demo arek naon lah capek-capek jorobokan di dangun teu gitu kan nah kebenaran ke nongkrong ya di pendopo terus saya disampelkeun det keur naon det ya cenah nempo ya det saya mah rek mamatahan ya ari mamatahan urusan patung mah ya abus ke telinga kanan pasti keluar telinga kiri dagus loban mau matahan cuman saya mark mematahan etawe tapi dia masih mengatakan Masjid Agung teh bahwa KDM itu musyrik ya jelema daratang kadinya marenta ka kuburan da kumaha menta eta mah ka kuburan ti moal ngan ziarah hungkul mustahil tah ku ente tempatnya di alus-alus jadi jelema musyriknya makin betah didinya marenta ka kuburan itu kan kalakan nyengir ada juga antar didangu kalakan nyengir ya teman-teman orang mah nyampaikeun we nah pas rek mangkat dia kurang rek nanya hiji deui centenya ayo saya ngadengar kabar ya bahwa ente cenah kawin jeung jin jeung wah eta mah cenah si Toto nu ieu nu mitnahna cenah pasti omongan si Toto ya Toto geus maot ayeuna kan. Tah eta harita mainnya ya terjadi gubernur bupati harita. Ya, tapi nya tadi saya ngomong alusna ka babaturan teh teu miceun. Ya, pernah pendak di Bayu Asih harita saya lempang kan. Nyana make mobil. Da eureun heula tuh bukakeun kaca mobil nanya Kang,
Terus gimana Kang? Jangan ke saya teh kan. Terus berobat gitu. Kang cenah masih fundamental Kang. Ya masih lah mun ente salah paling dicare Kang gitu. Itu. Nah, ari resep kebersihan mah tiba heula eta teh. Jadi entong salahnya mun manehna ayeuna terjun ka walungan, ngabersihan warungan eta lain pencitraan lain. Memang ka resepna bersih tiba heula. Jadi mun empun kotor ge gregetna nya sorangan Purwakarta bersih. Ayeuna we kotor deui, amburadul. Da sebab naon? Jelema mah kumaha kebiasaan kolotna. Mun kolotna resep bebersih ya kemungkinan besar nurun ke budakna. Nah kolotna dedi beki bebersih maka nurun ke budakna, jadi lain pencitraan eta mah. Dan saya can pernah pendak deui ya sampai ayeuna terakhir teh mainna keur ngevlog di Pasar Senen can geus jadi bupati deui. Nah tapi nu aneh mun keur ngevlog gitu kan biasalah syuting gitu kan. Mun ayah saya gitu nyamperkeun di Parleman emung. Disebut teroris mah atau boga babaturan teroris itu. Nah eta lah ini di Mulyadi lah. Bapak caritakeun naon tapi da banyak gitu wae ya. Nah, ari di Bekam pernah saya di Bekam eta mah keur jadi wakil bupati di Bekam gitu ya. Yang mudah-mudahan weh mun pendak di mana wae sifat anu teu mohokeun babaturan tetap melekat ka manehna gitu nya. Ya loba sih babaturan saya ge geus beungar poho euy. Siga nu teu wawuh ka saya teh. Gitu kan. Gitu. Nah, keur ngawinkeun budak saya si Fida meskipun mainna teu datang ngirim utusan. Mere 500.000. Nah, eta tanda sok apa jelema anu boga tata krama. Ieu mah diondang datang henteu. Itu kan. Ya, terus sasaduh henteu. Nah, jadi Mulyadi mah ya ari kitu nama ya attitude-na alus gitu kan. Ngancet batur teh ngan musyrik heueuh gitu hungkul lah. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Nah, bicara keindonesiaan, saya ke Sunda. Nah, ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api. Yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara. Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga nggak, jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Ya cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya
kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu dianggap apa yang menghidupkan agama Hindu. Nah pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada, itu khas Bali aja, bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah kemudian menjadi pertanyaan saya, terus masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, Inilah alasan kenapa Deddy Mulyadi sering dibenturkan dengan isu agama. Isu ini muncul karena kecintaan beliau terhadap kebudayaan Sunda yang sangat tinggi. Banyak pihak yang tidak memahami bahwa sebetulnya Deddy Mulyadi justru sedang berusaha mempertahankan kebudayaan di Tatar Sunda. Sehingga masyarakat Jawa Barat memiliki karakter yang kuat dan tidak melupakan identitasnya sebagai orang Sunda. Sayangnya, dalam dunia politik isu semacam ini seringkali digunakan untuk menyerang citra beliau. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan diakui jatuh sebagai daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Meski diserang oleh berbagai isu, Deddy Mulyadi tetap teguh pada visinya untuk mempertahankan kebudayaan Sunda tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.